Halo sahabat Agribos, kali ini kita akan bahas tata cara prepare, packing dan kirim entok ala Mas Yusuf. Mulai dari persiapan sebelum berangkat, teknik packing yang aman, sampai trik supaya entok nggak stres di perjalanan. Dijamin cara ini sudah terbukti aman dan sering dipakai Mas Yusuf saat kirim entok jarak jauh. Yuk simak videonya sampai selesai biar nggak ada langkah yang terlewat. Untuk persiapannya itu, yang pertama adalah pengecekan materi yang mau kita kirim. Jadi apakah sehat atau belum, atau kondisinya udah kenyang apa masih lapar, itu harus diperhatikan. Kalau untuk usia entok yang tak kirim itu usianya di atas 1 minggu. 1 minggu sampai 10 hari itu baru, siap kirim, itu untuk, anakan entok. Yang penting itu ada hati-hati barang. Jadi gunanya lakban yang di bawah ini nih biar kotorannya itu tidak keluar, dan yang tengah ini diberi lowongan, ini biar ada ventilasi udara yang masuk. Jadi, endok itu tidak mati di dalam, tetap dapat sirkulasi udara. Selain itu untuk alasnya pun pakainya, rumput, rumput yang masih basah. Istilahnya itu rumput yang belum kering. Soalnya kalau kayak rumput itu kan mengandung air, jadi tidak perlu kita berikan tomat atau berian apa, endok yang di dalam ini, makan rumput sika. Dalam pengiriman kalau saya enggak. Jadi kayak contoh misal kiriman ke Jawa Timur atau ke Jawa Barat itu kan, estimasi kan cuma 1 hari, Mas, yo. Jadi endok itu memang cukup kuat, tidak diberi makan sama minum 1 hari pun itu tidak jadi kendala. Itu tergantung, lokasi si pembeli itu, Mas. Jadi kalau lokasinya itu, wilayah Jawa Tengah, saya biasanya pakainya itu ekspedisi Clarista, itu mobil box atau mobil kayak Grand Max itu buat pengiriman. Cuman kalau ke wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, saya itu menggunakan, eee, kereta. Kalau untuk ventilasi udara, yang penting dari kita ini untuk packing jangan terlalu rapat, itu yang pertama. Terus, yang kedua, mungkin kalau di kereta tetap dapat ventilasi udara, Mas, ataupun di mobil pengiriman itu dapat udara, soalnya kan kayak di dalam mobil itu tetap ada AC juga. Resiko itu ketika ada problem dalam pengiriman dan pengiriman itu sampai kurang lebih sampai paling lama itu 2 hari. Nah, itu cara mengatasinya entok kita kan biasanya lemes kayak dehidrasi. Itu begitu barang sampai, jangan langsung diberikan makan sama minum. Jadi diistirahatkan selama kurang lebih 15 menit, dan nanti setelah diistirahatkan itu baru dikasih air minum hangat sama diberi pakan. Kalau untuk orderan atau misal dari pembeli itu bebas, Mas. Jadi untuk order itu bebas, mau 1 ekor, 2 ekor, ataupun sampai ratusan ekor, itu asal barangnya ready, itu siap untuk kita layani pengiriman.
Mungkin kalau untuk pengiriman itu, ya ekspedisi itu tetap harus rapih. Selain harus rapih, harus, rapat. Dalam artian rapat itu tidak bisa untuk kotoran itu tidak keluar. Jadi dibikin gimana caranya biar, bawah ini rapat, biar tujuannya kotorannya tidak keluar. Soalnya kalau kotorannya keluar itu dalam ekspedisi biasanya ya intinya itu dikomplain lah, "Ini packing-nya kok, kurang bagus, kurang bener," gitu kan. Kalau untuk karantina sendiri, untuk pengiriman, saya biasanya di rumah juga tak karantina, Mas, ya itu kalau yang misal belum vaksin, itu tak vaksin, terus tak taruh di kandang sket di sebelah sana, itu dicek juga, Mas, untuk nafsu makannya gimana, terus kondisi hewannya gimana, itu kan karantina dari sini. Cuman begitu pengiriman keluar pulau, itu kalau lewat, kargo, itu di sana masih dikarantina juga. Masih ada cek lab, masih ada, intinya itu kan cek kesehatan hewan, terus karantina, terus jadwal terbang, itu prosesnya. Kayak pakai kargo itu kurang lebih karantina 1 hari, cek lab, terus jadwal terbang. Estimasi di kargo itu selama 2 sampai 3 hari.